Lihat ayah bundanya puasa, terus si kecil juga pengen ikutan belajar puasa. Wah, pinternya. Tapi udah boleh belum ya? Takutnya masih terlalu kecil lagi buat puasa. Nanti takutnya malah jadi sakit. Emangnya kapan sih sebaiknya anak mulai belajar berpuasa? Sebenarnya ada kok patokan usia yang dinilai aman secara medis untuk anak mulai belajar puasa. Tapi ya ada tapinya. Untuk tahu jawabannya tonton video ini sampai selesai biar infonya nggak sepotong-sepotong. Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Meski belum wajib berpuasa, anak-anak memang sudah boleh diajarkan puasa sejak dini. Secara bertahap ya, supaya mereka jadi terbiasa nantinya. Belajar puasa juga sebenarnya bermanfaat untuk kesehatan anak loh. Selain mengajarkan anak untuk disiplin, mengendalikan diri, dan bersabar, puasa juga bisa memperkuat daya tahan tubuh dan membantu mengendalikan berat badannya. Tapi yang jadi banyak pertanyaan, seberapa dini sih anak boleh diajarkan berpuasa? Di video ini saya akan jelaskan patokan usia secara umum untuk anak mulai belajar puasa plus dengan caranya. Tapi kalau mau tanya langsung ke dokter mengenai kondisi kesehatan si kecil, khususnya selama berpuasa, ayah dan bunda bisa dapat jawaban yang spesifik sesuai kondisi si kecil dengan chat dokter spesialis anak di aplikasi Halo Dokter. Selain praktis dan bisa konsultasi dari rumah, dokternya juga online terus loh selama 24 jam. Kalau dinilai perlu, dokternya juga bisa ngeresepin obat buat si kecil lewat aplikasi ini. Dan obatnya nanti bisa ayah dan bunda tebus langsung di Haloshop yang terhubung juga di aplikasi ini. Tinggal klik, obatnya akan langsung diantar ke rumah kurang dari 1 jam. Jadi kalau ayah bunda mau punya dokter anak pribadi yang siaga 24 jam untuk si kecil, ya download aja aplikasi Halo Dokter di Google Play dan App Store setelah video ini selesai. Oke, jadi kapan anak boleh mulai diajarin berpuasa? Menurut penelitian, usia 7 tahun itu sebenarnya sudah cukup aman bagi anak-anak untuk mulai berpuasa. Di usia ini, dampak dan resiko yang berbahaya akibat tidak makan atau minum selama seharian bisa dibilang sudah jauh lebih jarang terjadi. Jadi kalau si kecil minta ikut puasa atau ayah dan bunda mau mulai membiasakan nih si kecil untuk berpuasa, ya mendingan di sekitar umur-umur segitu ya. Seperti yang ayah dan bunda tahu, puasa itu kan ngaruh banget ya ke pola makan dan juga bisa ngaruh juga ke pola tidur. Nah, ini bisa memengaruhi proses metabolisme tubuh si kecil. Dampaknya terhadap kondisi fisik akan lebih besar pada anak-anak ketimbang orang dewasa. Efek yang muncul bisa bermacam-macam, mulai dari penurunan konsentrasi, gejala dehidrasi, misalnya sangat haus, bibir kering, pipis jadi jarang atau sedikit, bahkan sampai terjadi hipoglikemia atau gula darah rendah yang bikin anak lemes, keluar keringat dingin, dan gemetar kelaparan. Apalagi nih kalau asupan nutrisinya saat berbuka dan saat sahur itu nggak cukup atau nggak sehat. Jadi kalau si kecil udah 7 tahun, gimana nih caranya yang aman untuk mulai ngajarin dia berpuasa supaya badannya nggak kaget? Pertama, ayah dan bunda bisa ajarin puasa setengah hari dulu. Jangan langsung seharian penuh. Misalkan si kecil puasa selama 6-8 jam, terus dia buka puasa. Dan lanjut puasa lagi sampai waktu maghrib tiba. Baru kemudian buka puasa bersama ayah dan bunda. Yang kedua, ajak si kecil untuk makan sahur bareng-bareng. Ya, biar kebiasa juga. Nah, tapi biarpun puasanya setengah hari doang, ya si kecil memang tetap harus makan dulu nih sebelum mulai berpuasa ya. Ayah dan bunda, anggap aja ini pengganti sarapan. Dan tentunya ayah dan bunda perlu memastikan menu sahur si kecil itu nutrisinya lengkap. Isinya banyak serat dan juga proteinnya, contohnya nasi atau kentang dengan lauk daging atau ayam. Kemudian lengkapi dengan sayur dan buah-buahan yang dia suka. Jangan lupa minum air juga harus cukup ya. Ketiga nih, kasih motivasi ke si kecil supaya dia semangat puasanya dan gak tergoda untuk batal. Berikan pujian kalau dia berhasil puasa meskipun baru setengah hari. Sesekali ya boleh juga lah diiming-imingi dengan makanan favorit untuk berbuka atau kasih hadiah kalau dia berhasil puasa. Yang terakhir, selama puasa pastikan anak tidur dan istirahatnya itu cukup serta teratur. Ingetin juga supaya dia nggak melakukan aktivitas atau olahraga yang berlebihan sampai-sampai menguras tenaga atau bikin terlalu banyak berkeringat. Misalnya main sepak bola atau lari-larian karena bisa bikin dia lebih cepat lapar dan haus. Olahraga boleh kok, tapi secukupnya aja ya. Jadi sekarang ayah dan bunda udah tahu ya kapan bisa mulai ngasih anak belajar puasa. Tapi pastikan kondisi si kecil memang sedang sehat dan selalu pantau kesehatannya. Jangan dipaksain juga tuh anaknya untuk langsung bisa puasa sepenuhnya kalau memang dia belum kuat. Apalagi kalau ada tanda-tanda gangguan kesehatan atau dia ngeluh nggak kuat berpuasa, sebaiknya memang jangan dipaksakan tetapi tetap kasih motivasi untuk coba lagi besok harinya. Terus waktu buka puasa bersama ayah dan bunda, minta deh si kecil untuk cerita soal pengalamannya selama berpuasa hari itu.
Lalu berikan komentar positif atau jelaskan manfaat yang bisa diambil supaya dia juga bisa belajar untuk mengerti makna puasa. Semoga informasi ini bermanfaat untuk para ayah dan bunda yang ingin mengajarkan anaknya berpuasa. Kalau ayah atau bunda punya pengalaman ngajarin anak puasa atau tips yang bisa dibagikan ke ayah dan bunda lainnya, yuk langsung aja tuliskan di kolom komentar supaya bisa berguna juga buat yang lain. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube Alo Dokter untuk dapat beragam tips menarik seputar kesehatan dan jawaban langsung dari dokter. Hidup sehat bersama Alo Dokter.